Ini adalah upgrade UMKM. Ini sama Putra kan dari awalnya. Put, lu mau kemana sih? Sini dulu dong. Hah? Mau berdiri aja baru berdiri aja. Duduk aja. Sendiri aja. Gimana? Ya kan? Jadi ini adalah bentuk salah satu janji saya juga untuk naikin UMKM. Jadi yang tadinya Putra ini bener-bener kan awalnya dari kaki lima, kaki lima di daerah Kalibata, buka di Andara, terus bikin dari kaki lima kita bikin versi rukonya lah, tanda kutip versi ruko rumah makan kecil. Nah sekarang kita bikin naik kelas lagi, kalau di Bintaro ada namanya Rojo Setaman. Nah itu kalau yang sekarang kita membuka kolaborasi Rojo Sambal dengan kafe-kafe yang mau berkolaborasi sama kita untuk mengupgrade UMKM-nya bisa berkolaborasi seperti ini. Sahabat saya ini, Bung Tomo punya restoran rasa-rasa di daerah Kebonjeruk. Nah ini kita ngobrol-ngobrol, kita cari racikannya. Kebetulan juga Bung Tomo ini sahabat saya. Iya Bung, kan kita seumur ya. Bang, saya udah kenal dia lama banget lah, dari udah hampir 15 tahun lebih. Jadi ngobrol sama Bang Tomo, Vi, ini lu kan mau naikin UMKM, gimana kalau restoran gua jadi tempat ini aja, salah satu upgrade-nya untuk berkolaborasinya, karena anak-anak muda zaman sekarang kan semua pebisnis ini baiknya zaman sekarang ini kolaborasi dan kolaboratif itu kuncinya yang utama. Nggak perlu kita greedy, nggak perlu kita maruk harus sendiri, semakin banyak teman, semakin kawan berkolaborasi lebih bagus. Jadi ini adalah salah satu contoh yang baru lagi, si Rojo Sambal UMKM berkolaborasi dengan restoran rasa-rasa. Jadi namanya Rojo Rasa. Tapi ownernya beda-beda ya. Apa? Ownernya beda-beda ya. Oh, apa ini? Owner. Oh, ownernya jadi gini. Untuk Rojo Sambal ini kita. Oh gitu. Rojo Sambal ini memang saya sama Putra lah, dia yang owner sebagai foundernya. Saya sebagai co-founder dan investornya. Jadi Rojo Sambal ini bisa berkolaborasi dengan siapa aja. Nah ini akhirnya berkolaborasi sama salah satu restoran namanya Rasa-Rasa. Jadi namanya Rojo Rasa. Ini kita akhirnya joint venture lah. Jadi ini menunjukkan bahwa biar kasih semangat buat teman-teman UMKM, jangan takut juga untuk mengembangkan bisnisnya, berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Seperti ya siapapun itu silakan. Bisa kita join sama pengusaha yang lebih pengalaman atau pengusaha yang baru, nggak masalah. Karena semuanya bisnis itu semakin banyak kita punya link, semakin banyak kita berkolaborasi, pasti nggak ada ruginya sama sekali. Yang penting ya kesepakatan di awalnya semuanya baik dan niatnya baik. Lagi. Sendiri mungkin diserahkan ke yang bersangkutan atau sendiri yang menentukan konsep-konsep? Ya kalau konsep-konsep aku sekarang lebih banyak menyerahkan kepada Putra dan tim, dan juga ya aku hanya mensupervisi aja. Kalau titipan aku orangnya nggak ribet-ribet. Yang paling terpenting culture UMKM-nya tetap kita jaga. Maksudnya makanya kita nggak pernah menghilangkan Rojo Sambal itu. Dari tendaan kaki lima kita nggak hilangin, ada juga ya kaki limanya tetap ada, meskipun suatu hari Putra buka di Rojo Sambal, buka di Belanda lah, buka di mana lah, tapi yang kaki limanya nggak pernah hilang. Jadi kita tetap punya pilihan. Jadi kolaborasinya kita ini sebagai bisnis kepada mitra bisnis kita banyak. Contoh mau yang mana? Mau yang kaki limaan ada. Kalau kaki lima kan bisa supaya masyarakat-masyarakat yang di daerah kabupaten, mungkin di desa-desa itu bisa makan Rojo Sambal. Oke, mau tempat yang agak rapian dikit, bisa pakai ruko dikit atau bikin rumah makan kecil. Kalau memang di tengah-tengah kota seperti ini, misalnya ketemu sama Bang Tomo yang memang tempatnya mau agak bagusan dikit, punya restoran, kolaborasi yuk. Namanya Rojo Rasa ataupun ada juga yang Rojo Setaman, bisa juga. Jadi kita punya banyak pilihan. Tetap ini aku tuh melakukan hal ini benar-benar pengen nge-push para semangatnya UMKM. Jadi bukan cuma Putra aja, aku pengen berharap ada putra-putra yang lain yang bisa ditangkap tuh maksudnya diajak join berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha ataupun dengan selebriti-selebriti untuk influencer-influencer supaya support lagi. Karena jadi ibaratnya kalau kita punya satu bisnis tapi sendirian atau punya bisnis sendirian dibandingkan kita punya 100 cabang tapi bertiga kan lebih bermanfaatan. Semakin banyak cabang ya punya bertiga ya nggak apa-apa, value-nya lebih besar, berkahnya lebih banyak. Jadi aku senang gitu punya mitra kayak Bang Tomo nih, dia punya niatnya baiknya. Yang aku senang
nanti di setiap hari tertentu, mungkin hari Jumat ataupun hari Minggu untuk umat Kristiani atau umat Islam, ataupun nanti juga umat-umat di hari-hari penting untuk umat-umat agama kita, mau kita kasih makanan gratis berapa porsi ya, tapi nggak semua kita bangkrut ya maksudnya 100 porsi 200 porsi, dan juga supaya ini memang kita kan kelasnya UMKM, maksudnya masyarakat menengah bawah, jadi meskipun melihat ini mereka nggak usah takut, jangan minder, maksudnya memang tempatnya bagus tapi harganya murah. Ada jam-jam tertentu yang memang kita kasih gratis. Jadi aku tuh pingin semua masyarakat bisa menikmati. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih ya? Artinya biar tidak melanggar atau merugikan A sendiri. Kalau syarat nggak ada. Kalau aku tuh lebih ke feeling-feelingan aja sih kalau bisnis. Jadi mau ada orang yang hebat ataupun orang yang baru, kalau cocok satu visi ya feeling-feelingan gitu, sejalan. Kayak rata-rata sih aku ngajaknya yang kenal udah lama ya, karena aku nggak mau juga berantem atau gimana. Karena kan kalau masalah bisnis itu sehebat-hebatnya orang, misalnya kayak mungkin aku ada nama besar, ya bisa aja toko yang ini laku, toko yang ini belum, ataupun bukan yang nggak laku tapi belum laku, ataupun ini kan beda-beda. Jadi aku kasih pengertian yang namanya bisnis itu ya, setiap orang bisnis itu harus ada berani, ada untung rugi ataupun tahan dulu atau gimana, itu sih yang paling penting. Lagi-lagi menambah pundi-pundi kamu nih dengan mau buka Rojo Sambal itu gimana nih, Sebenarnya dengan membuka cabang ini bukan kita dapat untung banyak, justru untungnya kita puterin lagi. Jadi aku mengajarkan juga, berbagi pengalaman lah, bukan ngajarin juga sama Putra, bahwa kalau kita punya uang itu nggak usah kita lagi ada uang jangan kita habisin. Kalau kita melihat opportunity bisnis kita berkembang, nggak apa-apa, kita harus sisihkan beberapa buat mengembangkan bisnisnya. Jadi belajar menabung di investasi, belajar menabung di roadmap prospektus apa yang mau kita kembangkan bisnis kita. Jadi mungkin sekarang kalau kita punya uang 100 juta, kalau kita habisin ya habis, tapi yuk 100 jutanya kita puterin lagi supaya 5 tahun 100 jutanya jadi 10 miliar gitu. Jangan 1 miliar, 10 miliar, jadi biar semangat. Jadi harus semuanya ada pengorbanannya dan kesabaran, ketekunan. Gitu. Bang Arto sendiri kan, mungkin ada cerita apa Bang Arto untuk bisnis ini sendiri? Enggak, bisnis ini udah direncanain udah lama ya, cuma diniatin, kebetulan sekarang udah terjadi. Jadi aku senang juga sih dapat partner sahabat sendiri. Dulu juga kebetulan waktu di basket, tim aku punya basket, Trans Basket. Beliau juga sempat jadi vice presidennya lah, vice president. Cuma sekarang dia lagi mau mengabdikan dirinya untuk negara. Jadi ya kemarin udah fokus di dapilnya dia. Tapi ini juga salah satu yang memang buktinya dia juga bahwa dia pengen kasih tempat yang bagus, tapi semua orang masyarakat tuh bisa merasakan. Ini nggak berhenti buka usaha, kemarin di Paris juga, terus buka tempat hiburan juga, ini nggak takut rugi ya? Kalau rugi mah pasti, kalau bisnis itu ada untung, ada rugi. Ya sama kayak hidup kita. Hidup kita kan ada sehat, ada sakit, ada flu, ada pilek, ada batuk, ada lagi lari, ada lagi mati, ujung-ujungnya juga. Jadi ya sama itu seperti bisnis yang namanya roda kehidupan itu, segala sesuatunya ya itu alamiah terjadi. Jadi nggak usah takut rugi, jangan sombong kalau lagi untung. Ya biasa-biasa aja semuanya. Kalau lagi untung, ya gunakan keuntungan itu menjadi muter lagi uangnya dan jadi berkah. Kadang juga kalau kita dapat untung, kita lupa diri, habis uangnya bingung lagi nanti. Ada juga orang lagi bisnis rugi dikit, stres gila gitu. Ada ya, semuanya itu memang harus kita lewati. Tanggapannya banyak antusias yang ngelamar ya? Iya, yang ngelamar banyak. Tapi bener ya, yang sama Putra ini fenomenal, si Rojo Sambal ini fenomenal banget. Kita tuh belum setahun ya? Belum setahun tuh udah hampir 30 cabang, tapi ya Antusiasnya banyak. Itu yang aku seneng. Jadi ya mungkin banyak brand-brand lain. Kita 1 tahun menuju waktu kita kerjasama di Kalibata. Itu bulan apa sih? Februari. Februari, bentar lagi 1 tahun.
bentar lagi 1 tahun. Jadi waktu itu kan di Kalibata kan dari Februari yang tanda tangan itu ya. Februari, abis itu kan belum buka lagi. Setelah 3 bulan itu baru buka lagi. Jadi belum setahun lah kita buka, ini udah mau 30. Dari Februari itu kita butuh proses panjang sampai di bulan setelah Lebaran baru buka outlet pertama Rojo Sambal tuh. Iya. Sekitar bulan Mei itu outlet pertama di Jagakarsa Rojo Sambal. Setelahnya baru ekspansi terus sampai sekarang. Jadi aku juga nggak terlena juga, bisa dapat kerja sama Putra gini terus aku buka lagi, maksudnya aku ambil lagi putra yang lain, takut nggak kepegang. Jadi ini aku punya tanggung jawab moral juga sama Putra. Ya udah, gue setia dulu sama Putra, bener-bener aku gedein dulu, makanya aku tempelin sama teman-teman aku kayak Bang Tomo, terus ada teman aku si Rajif, juga teman-teman aku lah yang memang aku gedein dulu. Nah, tapi aku berharap, mungkin aku tuh senang kalau mensosialisasikan ini lagi ada ya wartawan ataupun ada lagi di sosmed aku, supaya tuh ada UMKM yang rasanya enak, yang mereka juga mungkin masih di daerah-daerah yang masih minim akan pengetahuannya untuk mengembangkan bisnis atau minim linknya. Ya mudah-mudahan ada teman-teman artis yang lain, teman-teman investor yang lain bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Itu sih maksudnya aku sih, hanya itu aja, karena kan aku nggak mungkin udah ada Putra terus aku cari putra kedua, putra ketiga, 4 yang ada ntar nggak fokus, malah akunya mencontohkan yang kurang baik, takutnya mau disebutnya wah greedy nih gini. Kalau aku makanya berharap tuh ya makasih buat Bang Tomo, ada teman-temanku yang lain mau gitu. Aku kan satu-satu presentasi nih, bro, gua ada ini bro, ini enak banget bro, ada bener-bener dia dari pedagang kaki lima, aku ngejelasin ini dia begini, storynya gini, karakternya juga selain bisnis itu, selain makanan enak, karakter ownernya juga baik, orangnya juga nggak ini, kayaknya kita bisa support dia. Gua kan jelasin satu-satu dan benar-benar enak makanannya. Iya. Bukannya dibikin gimana-gimana, memang bener enak, memang bener enak. Aku bisa pesen buat di kantor dari Jakarta Barat ke Andara itu 10-20 bungkus atau segala macam buat dimakan untuk dikirim doang ya. Gitu. Memang bener-bener enak, bukannya bohong atau gimana. Terus Putra juga enak diajak kerja sama. Betul, itu paling penting itu. Jadi ya buat teman-teman yang baru memulai usaha itu, memang kadang investor-investor atau mitra-mitra ya seperti mereka ini melihat itu, satu ya jelas produknya dulu, produknya enak gak. Yang kedua adalah si foundernya, karakteristiknya. Kalau kita pun kan invest ini kan kedua nih, ke barangnya sama ke orangnya. Kalau orangnya nggak bisa dipegang, orangnya sombong, orangnya nanti kayaknya nih orangnya lupa diri, susah diajak komunikasi lah. Susah juga kan. Jadi bener-bener makanya yang namanya bisnis itu memang berbisnis itu sama sesuai dengan karakter hati kita. Kita juga harus baik barangnya, baik juga karakter si founder. Kemarin kan banyak ada kuliner, ada hiburan segala macam. Terus kemarin sempat ada woro-woro terkait kenaikan pajak hiburan 10%. Raffi sendiri kalau sama situasi-situasi yang gitu khawatir nggak sih? Seperti apa? Terus solusinya kayak gimana sih? Ya kalau pajak hiburan sebenarnya aku tuh baru bisnisnya satu sih yang hiburan itu ya. Yang lainnya kuliner. Jadi aku sendiri masih belum terlalu memahami gitu, karena aku sisanya ya jadi artis, buka restoran, yang hiburannya ada satu doang sih, buka di PIK itu juga, tapi kan rame-rame ya. Tapi ya aku rasa sih, aku yakin ya pastinya juga pemerintah juga, Pak Presiden, semuanya pasti juga akan memberikan kebijakan yang paling terbaik lah buat semuanya, karena kan ya ibaratnya strata manusia level A, B, C semuanya sama lah, pasti juga ingin mendapatkan yang terbaik. Aku sih itu aja sih. Dan juga pasti ya kalau masalah bayar pajak, ya semuanya juga pasti harus bayar pajak, tapi yang pasti yang paling terbaik yang nggak memberatkan kita juga, gitu aja sih. Nah, gimana udah ngabisin berapa mungkin selama ini jadi invest? Ya percaya nggak percaya, kadang kita suka kayak sama Bang Tomo nih, kayak begini nih. Ini saking dia percayanya sama brand kita nggak keluar duit, bener nggak? Ini yang Vi, gue percaya nih, udah nggak apa-apa, gue aja dulu nih. Tapi nanti setelah untung baru kita bagi, bisa begitu. Itulah namanya harus ada trust ya. Intangible value yang berbeda. Jadi senang aku. Jadi terkadang bisnis itu bukan hanya masalah valuasi di uang, tapi ada di kepercayaan. Ada yang namanya intangible value
yang memang itu tidak bisa tidak bisa ditakar sama uang. Jadi ya mungkin karena brandnya, alhamdulillah makanya menjaga nama baik brand itu lebih dari segalanya. Kayak begini kan dia percaya, Vi udah di tempat gua aja, udah tenang, gini nanti kita berkolaborasi. Wah, jadi bisnis itu banyak cara-caranya, makanya semakin banyak kita punya link, yang penting kita jujur, yang penting kita nggak nipu-nipu, yang penting semuanya transparan. Kalau gue bilang, ya bro gue bisanya gini, bro gini, ngomong di depan semuanya, jadi orang tuh menghargai gitu. Punya banyak bisnis, tidurnya gimana? Maksudnya jaga kesehatannya gimana? Tidurnya tidur juga sih. Tidurnya Kepikiran nggak sih, Iya. misalnya tidur malam, aduh ini bisnis gue banyak banget nih gimana? Iya, tapi kan udah diserahkan ke teman-teman yang, makanya juga bisnis tuh harus kepercayaan tuh nomor satu. Nggak ada, aku selalu bilang mau tim bola, tim basket, tim bisnis, tim entertain, tim apa, aku bilang nggak ada Superman lah, ada super team. Jadi kita memang harus mempercayakan ke orang-orang yang sudah kita lulus, kita seleksi untuk bisa menjalankan. Kayak gini, emang aku 24 jam kan enggak, ya ada Putra, mungkin ada tim. Jadi memang kita harus bisa mendelegasikan ke orang yang kita percaya. Dan juga kita berpartner. 3 pertanyaan lagi sih. Kalau pembeda dengan Raja Sambal yang sebelumnya gimana? Gimana bro? Apa yang membedakan Rojo Rasa ini? Yang membedakan Rojo Rasa ini sekarang ini yang Tapi enak loh ini. menengah ke bawah ini kita bisa merasakan sama juga dengan adanya Rojo Rasa ini. Harga juga sama. lah, hanya Harga nggak Namanya jauh. Raja Rasa apa Raja Sambal? apa? Namanya Raja Rojo Sambal. Karena ini kolaborasi Jadi dengan Rojo rasa-rasa. Ini kan namanya restorannya rasa-rasa. Sebelumnya kolaborasi lah sama kita, jadi Rojo Rasa. Sambal Yang bilangin ya. yang berbeda dari Rojo Sambal pada umumnya, karena kan kita kalau kolaborasi dengan rasa-rasa, jadi menu rasa-rasa masih ada di sini. Menunya. Dan kita nanti tidak menutup kemungkinan menunya Rojo Sambal dikolaborasi dengan menunya rasa-rasa. Jadi ini proyek kita buat berkolaborasi dengan restoran manapun. Kalau restoran manapun, mau yang di luar kota, mau di Indonesia bagian barat, tengah, timur, mau kolaborasi sama kita bisa. Ini kan rasa-rasa, jadi Rojo Rasa. Saya makanan enak-enak, Rojo enak, bisa. Pembedanya apa dengan Raja Sambal yang lain? Bedanya tempatnya dan juga ada menunya rasa-rasa yang mungkin di sini ada menu spesial yang nggak ada di Rojo Sambal. Mau buka di mana lagi atau mau apa? Kita lagi? mau buka besok di mana lagi? Di Lampung besok. Besok ke Lampung saya. Oh. Gimana tuh? Berangkat. Oh gitu. Jadi besok di Lampung. Jadi pelan-pelan kita. Sebenarnya pengen aku juga di Papua. Pengen banget aku di Papua. Aku pengen banget ke Papua juga. Bukan di Papua aku pengen banget. Jadi Rojo Sambalnya alhamdulillah di Sumatera udah, di Jawa udah, di Sulawesi udah, Kalimantan mau ya. Kalimantan lagi proses. Bali juga lagi mau ya coba. Satu lagi di Bandung kan Jawa. Batam lagi proses. Batam udah, Maluku, luar negeri juga ada. Jadi targetnya pengennya 3 tahun ini kita udah 100. Udah, ini kan udah tahun pertama, tahun kedua udah 100, tahun ketiganya bisa lebih dari 100. Tapi dijaga semuanya. Kan kemarin ketemu Valentino Rossi, nanti ada rencana kalau Ya, kita Valentino Rossi mau kesini katanya akhir tahun ini. Gue undang lo ya. Ya, nanti aku saya ajak makan Rojo Sambal ya. Kemarin aja ada beberapa artis K-pop makan Rojo Sambal. Pedes. Tapi enak katanya. Siwon udah nyobain nggak? Siwon belum. Ada kemarin NCT. Oh NCT. Ya. Tayong. Apa katanya Tayong enak. Sintayong. Sintayong belum. Sintayong yang NCT. Alan Walker udah makan. Kemarin ngobrol apa aja dengan Rossi? Sama Rossi ya. Aku minta datang lah ke Mandalika, sirkuitnya. Dia nanti akan datang. Nanyain dia pegang pas rem motor di mana. Nanti dia mau datang. Makasih ya. Oke. Makasih. Sorry.